Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Setelah hampir 1 jam aku bikin video, terus aku langsung lanjut bikin video lagi. Wow, amazing. Amazing sama diri sendiri. Ya, udahlah ya. Bangga. Kita harus berbangga hati sama diri sendiri. Ya udah. Ini general reading, temanya adalah seperti apa pandangan dia tentang hubungan kamu sama dia. Dia gimana sih pandangannya tentang hubungan kalian? Nah, kita lihat aja ya. Di sini aku udah shuffle tadi. Ada 1, 2, ada kurang lebih 5 deck kayaknya ya. Karena kita mau narik energi seseorang, kita bakalan aku kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau tahu energinya. Ya, oke, sekarang silakan ditunggu. Oke, udah. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Pandangan dia tentang hubungan kalian. Hubungan kalian tuh jalannya lambat. Energinya lambat menurut dia. Lama gitu ya. Entah siapa yang pasif, entah siapa yang lama geraknya. Dan dia ngerasa hubungan kamu sama dia ada hambatannya. Ada yang di sini hubungannya tersembunyi atau disembunyikan, atau hubungan rahasia, atau memang ditutupi, kayak kamu sama dia aja yang tahu mungkin. Pokoknya di sini ada energi sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Ini ada energi mirror, kamu sama dia mungkin mirip-mirip, karakternya mirip menurut dia ya. Kamu sama dia karakternya ada kemiripan. Mungkin gini, kalau kamu tipenya pasif di dalam hubungan, ya dia juga pasif di dalam hubungan. Pokoknya di sini ada energi mirror. Dia ngerasa, kok kamu kok kayak cerminan dia ya? Kok mirip ya? Gitu. Kok sama ya? Mirip ya? Jangan-jangan jodoh ya? Cie. Udah main jodoh-jodoh aja, ya kan? Dia suka ngerasa energinya sama kamu nih jauh. Entah energinya jauh, entah kalian LDR, atau kamu suka ngejauh dari dia ya, atau kalian sempat berjauhan juga. Kamu suka bikin dia galau, kamu suka bikin dia galau, atau hubungan ini suka bikin dia galau gitu. Dia ngerasa hubungan ini tuh bagus, positif, baik, mungkin kedepannya bagus, atau masa depan hubungan ini bagus, cerah menurut dia. Ada jalannya, ada petunjuknya gitu. Dia fokusin kamu atau dia fokus sama hubungan ini juga. Ini hubungan yang take and give, saling memberi, saling menerima. Mungkin kamu suka perhatian ke dia, dia juga suka perhatian ke kamu gitu. Sama-sama saling memberi, saling menerima. Atau mungkin salah satu dari kalian suka saling bantu. Iya. Ada yang energinya gini, misalnya dia kenal sama kamu, jadi dia tahu apa aja, tentang apa aja dari kamu. Entah kamu pernah sharing, cerita, pokoknya dia tahu apa aja dari kamu. Tapi bisa vice versa ya. Komunikasi kalian bagus, baik ya, intens juga mungkin. Kalian tuh kalau udah deket kayak dunia milik berdua. Yang lain kontrak, apalagi aku mah cuma kontrak, sewa. Sewa ya. Dunia kayak milik kalian berdua, terus kayak kalian memberi batasan, boundaries dari orang lain gitu. Kayak kamu dekat sama dia dekat sama kamu, tapi kalian nggak dekat sama siapa-siapa gitu. Bukan nggak dekat sama siapa-siapa, gimana ya maksudnya ya? Kayak kalian memberikan batas atau jarak dari orang lain. Misalnya kamu lagi dekat sama dia, kamu kasih batasan tuh, jarak ke orang lain, karena kamu lagi dekat sama dia gitu. Atau bisa juga ya dia kayak gitu, dia dekat sama kamu dan dia memberi batasan atau jarak dari orang lain karena dia lagi dekat sama kamu gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya intinya kayak kamu sama dia aja lah yang dekat. Tuh komunikasinya intens. Ada lagi kartunya yang bilang ini hubungan-hubungan yang tenang, mungkin sedikit drama, sedikit aja gitu, maksudnya nggak banyak dramanya. Terus mungkin ada yang dekat sama beberapa orang, tapi dia pilihnya kamu gitu. Dan aku lihat mungkin kamu suka memberikan ketenangan sama dia,
dia perhatian atau kamu juga perhatian ke dia. Mungkin kamu suka mengingatkan dia tentang masa lalunya ya. Misalnya gini, dia lihat kamu tuh kayak mirip mantannya, entah sifat, wajah, karakter atau apalah. Pokoknya kayak dengan dia lihat kamu tuh kayak mengingatkan dia dari masa lalunya. Atau mungkin kamu masa lalunya dia. Pokoknya ya kurang lebih semacam itu. Kamu orang yang cukup dewasa menurut dia. Ini bisa memandang hubungan kalian, bisa memandang kamu juga ya. Jadi gini, pandangan dia tentang hubungan kamu sama dia, pandangan dia tentang kamu ya. Pokoknya aku baca apapun yang terlihat di sini ya, no tipu-tipu ya, tiada dusta di antara kita. Terus aku lihat kamu mungkin menurut dia kamu punya apa aja, entah mapan, entah punya aset, banyak uang, tajir, apa nih ya, makmur mungkin menurut dia. Kamu mungkin entah mapan atau fokus ke karir hidupnya, fokus buat apa ya istilahnya, fokus buat bikin hidup kamu sejahtera gitu ya, pokoknya ke karir lah ya. Dia suka ini sih, apa ya, dia suka ngebayangin tentang kamu atau tentang hubungan ini, kayak gimana sih nih hubungan ini ke depannya gitu ya. Dia ngerasa kadang tersakiti, entah dia yang tersakiti atau kamu yang merasa tersakiti dalam hubungan ini. Tapi intinya memang ada hambatan di dalam hubungan kalian. Dia ngerasa kalau misalnya kamu feminin ya kamu perhatian sama dia, kamu suka support atau ngasih kekuatan buat dia. Dan mungkin menurut dia kamu tipe-tipe yang suka galau, apa-apa dipikirin gitu ya. Kamu tuh suka hilang-hilangan, suka pergi, suka kabur, atau ya pokoknya kalau lagi ada masalah kabur lah gitu menurut dia. Dan aku lihat hubungan ini suka bikin dia stres stres, kepikiran, bingung harus gimana. Ya mungkin entah dia yang kabur atau kamu yang kabur kalau lagi ada masalah. Pokoknya di sini kayak ada suka kabur-kaburan atau hilang-hilangan. Tapi ini hubungannya tuh ada sisi misteriusnya. Entah orang lain gak ada yang tahu atau ya dia suka bingung juga memandang hubungan ini tuh gimana sih gitu ya. Terus aku lihat juga dia ngerasa cocok sama kamu. Walaupun kalian kayak ada perbedaan, ada sesuatu yang berbeda, dia ngerasa tapi cocok gitu. Ngerti gak? Di sini ada yang ngerasa energinya toksik. Entah dia ngerasa diri dia toksik buat hubungan ini, atau dia ngerasa hubungan ini toksik, atau kamu ada sisi toksiknya. Pokoknya ada sisi negatif deh dari hubungan ini menurut dia. Tapi ada sisi positifnya juga gitu. Ya melengkapi lah ya, ada sisi negatif, positif. Dia memandang hubungan ini, dia banyak berharap tentang hubungan ini. Apa aja lah yang dia harapin. Misalnya contohnya ya, dia berharap hubungan ini ke jenjang lebih serius, dia berharap hubungan ini bisa bertahan lama, dia berharap mungkin hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Nah itu contoh-contohnya ya. Pokoknya dia banyak berharap tentang hubungan ini. Dan aku lihat kadang dia ngerasa ya memandang hubungan ini tuh suka komunikasinya nggak jelas. Iya. Tapi yang aku lihat di sini kayak ada beberapa karakter kamu yang dia nggak suka. Tapi dia tetap milih kamu gitu. Ngerti gak? Misalnya beberapa hal nih kayak kamu tuh bukan tipenya dia, atau dia melihat beberapa sifat kamu tuh misalnya dia nggak suka nih, tapi dia tetap pilih kamu gitu. Ada rasa dia pengen fight buat hubungan ini, buat kamu. Dan dia tuh pengennya tuh kayak pemimpin dalam hubungan ini, kayak dia yang ngatur, dia yang handle, dia yang mendominasi gitu ya. Dia ngerasa hubungan ini tuh memberikan cahaya buat kehidupan dia mungkin, atau kamu mungkin memberikan cahaya buat hubungan ini.
istilahnya kayak hubungan ini tuh kasih cahaya. Mungkin sebelumnya hidup dia kayak gimana, gelap, suram, kelam, terus tiba-tiba muncullah cahaya, muncullah kamu, muncullah hadirnya kamu gitu. Cie. Atau dia ngerasa kamu suka kasih pencerahan, atau hubungan ini suka memberikan pencerahan buat hidupnya, buat dia. Menurut dia tentang hubungan ini ya, memberikan banyak kenangan, banyak memori, banyak hal lah pokoknya. Kayak misalnya dia deket sama kamu, dia jadi tahu apa aja, dia tahu banyak hal, atau kamu suka ngajarin dia ya, atau kalian suka belajar bareng, entahlah belajar apa ya, belajar saling mencintai mungkin ya. Bercanda mulu ya si Dinda ya. Terus aku menghibur diri, abisnya aku sendirian. Ya, biar akunya juga fun gitu ya. Nggak yang apa sih, nggak yang serius-serius banget gitu ya. Bosen kalau terlalu serius ya. Terus di sini dia ngerasa deket banget sama kamu. Kayak kalian perasaannya sama besarnya. Dia juga ngerasa kayak kamu punya feeling, dia juga punya feeling yang sama. Kalian sama-sama apa ya? Sama-sama terkuras perasaannya, sama-sama saling mengeluarkan perasaan atau mengungkapkan perasaan. Pokoknya di sini yang dia lihat adalah ya perasaan kamu dan dia tuh sama ada. Dia bisa lihat kamu juga ada, dia ada, dan kalian juga sama-sama tulus, banyak yang dikeluarkan untuk hubungan ini, apa aja lah ya. Terkuras juga perasaannya, terbuka juga pandangan dia tentang hubungan kalian. Hubungan ini tuh lama-lama kayak bertumbuh, berkembang, atau perasaannya berkembang, atau ya kamu membuat dia berkembang lebih baik gitu ya. Di sini tuh kayak ada transformasi yang lama-lama tuh dilihatnya tuh kayak berkembang. Tapi bisa juga dilihat kayak hubungan ini tuh kadang kayak masih ups and downs, kadang baik, terus bulan depan bikin sedih, bulan depannya lagi happy gitu. Jadi masih kayak belum stabil banget ya. Dia ngerasa hubungannya gitu-gitu aja sama kamu ya gitu-gitu aja. Ngerti nggak? Gitu-gitu aja ya, pokoknya kalian deskripsiin sendiri ya, hubungannya gitu-gitu aja. Suka ngerasa nggak jelas juga dia sama hubungan ini. Ya nggak jelas tapi hubungannya tenang gitu. Aku belum melihat sih di sini banyak konflik atau enggak. Nggak usah diomongin ya, biasa kalau diomongin tuh ada nanti kartunya yang keluar. Nah, dia menganggap hubungan ini tuh kayak dunia, sebuah dunia buat dia, atau kamu mungkin menurut dia dunianya buat dia. Cie. Apa ya, di sini mungkin aku ngerasa ada energi elemen air. Di sini ada yang fire sign. Iya. Bisa juga gini. Dia menganggap ya, misalnya dia deket sama orang lain, tapi ujung-ujungnya ke kamu lagi ketemunya. Dia cari-cari yang lain, ujung-ujungnya ke kamu lagi gitu. Muter-muternya di kamu lagi. Dia ngerasa dia cukup terbuka tentang hubungan ini ke kamu. Dia cukup terbuka ke kamu, atau dia cukup terbuka tentang perasaannya. Atau mungkin dia ngerasa cuma sama kamu aja dia terbuka, sama orang lain enggak. Dia sangat menikmati hubungan ini. Iya. Terus dia ngerasa hubungan ini tuh kadang apa ya istilahnya ya, kadang dia juga bingung sih sama hubungan ini. Kadang bingung, atau mungkin bingung sama hubungannya, atau bingung sama kamunya juga ada. Dan kadang dia ngerasa ada sesuatu gitu yang suka pengen dia ungkapin ke kamu, tapi belum dia ungkapin. Jadi kayak ada sesuatu yang pengen dia ungkapin, tapi mungkin belum dia ungkapin ya. Suatu soal feeling, perasaan, ya pokoknya berkaitan sama love sih di sini. Dan kadang dia ngerasa kamu mungkin ya suka menutup diri, atau ngeblok dia, atau kayak
nggak biarkan dia masuk ke dunia kamu gitu, atau kamu kadang suka kayak kasih batasan ya. Jadi dia memandang hubungan ini kadang ada batasannya, entah kamu yang kasih batasan atau kasih menutup jalan gitu ya, nggak membiarkan dia masuk ke dunia kamu gitu. Pokoknya ada batasan ya, aku lihat di sini. Dia ngerasa ya hubungan ini memang ditakdirkan, dipertemukan oleh semesta, ada benang merahnya, benang takdirnya. Iya, kayak kok setelah melanglang buana, setelah berpetualang kok ketemunya kamu gitu. Tapi dia ngerasa hubungan ini tuh sedikit effortnya, entah kamu atau dia yang sedikit usahanya ya, atau dia ngerasa kok udah putar-putar ke sana kemari kok ketemunya kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi pandangan dia tentang hubungan ini. Ini tuh seperti unconditional love, kayak cintanya tuh nggak bersyarat. Jadi kalau misalnya ditanya kayak apa sih yang buat dia cinta sama kamu, ya nggak tahu gitu, ya cinta aja ya kan. Kalau cinta kan nggak butuh alasan kan. Jadi gimana pun kamu, kayak gimana pun kamu, ya gue cinta sama lo gitu ya. Apapun bentuknya kamu, terus gimana pun kamu, terus apa adanya kamu, ya itulah gitu, dia cinta. Dan ya dia jatuh cinta sih sama kamu, falling in love. Dia tuh rasanya ya kayak pengen ini, ada physical attraction, entah dia peluk kamu, pegang tangan kamu, entah dia kissing atau apa, pokoknya pengen ada physical attraction ya. Mungkin kalian pernah pisah atau pernah berjauhan atau pernah saling ngejauh atau menghindar, pernah ada yang silent treatment juga menurut dia, atau kalau lagi ribut kayak diem-dieman atau jauh-jauhan ya. Gak harus ada masalah aja sih ya, mungkin ada yang kayak diem-dieman, sempet kayak mungkin ada salah satu yang patah hati juga. Ada yang di sini kayak tiba-tiba berubah, entah tiba-tiba ada masalah atau tiba-tiba berubah ya, sikapnya atau apanya berubah ya. Hubungan ini sih mencerahkan, cukup memberikan pencerahan buat dia. Dan hubungan ini tuh kayak apa ya, bikin dia tuh jadi kayak berubah lebih baik. Ada transformasi dalam hidupnya yang kayak berubah ya, kayak dia tuh masuk ke dalam sebuah fase baru di dalam hidupnya, membuat dia berkembang, bertumbuh. Mungkin ada sisi dia gitu yang membuat dia tuh kayak healing, atau mungkin dia punya trauma akhirnya kayak sembuh karena kamu. Cie, dokter emang kamu. Terus aku lihat kayak ini tuh banyak dari mereka yang memandang hubungan ini tuh cukup stabil. Iya. Atau mungkin kamu ya, kamu mungkin orangnya stabil kali ya. Dewasa, stabil, no drama-drama gitu ya, anti drama. Kamu tuh orangnya asik, easy going, kayak fleksibel. Dia kayak gini kamu oke, dia kayak gitu kamu oke gitu ya. Kayaknya ini sebuah hubungan yang dewasa ya. Tiba-tiba kayak orang yang udah dewasa gitu, nggak mau ribet ya. Bukan hubungan yang kayak itu loh, bocah-bocah yang dikit-dikit ngambek, drama gitu kan. Mungkin kamu sama dia pernah ngedate, pernah ketemu, atau first impression, mungkin kayak ada new feeling, kayak ngerasa sesuatu gitu ya, bisa. Terus aku lihat di sini ada yang memanipulatif. Mungkin dia menganggap kamu suka manipulatif, kayak kamu tuh kayak pakai topeng deh. Misalnya dia ngeliat kamu tuh kayak kamu cinta ya sama aku, tapi kamu nggak nunjukin cintanya ke aku, misalnya gitu. Kayak kamu sedih ya, tapi kamu nggak nunjukin kalau kamu lagi sedih. Nah gitu ya. Pokoknya kayak ada sisi dimana kamu not showing true feelings. Kayak kamu nggak nunjukkan perasaan kamu sebenarnya ke dia tuh seperti apa. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan, di hide ya. Atau mungkin kamu suka pura-pura apa gitu. Iya. Dan menurut dia, apa yuk? Dan menurut dia, ya apa ya istilahnya ya? Aku mau jelasinnya bingung nih.
kamu tuh kadang suka ada sisi mengejutkan buat dia. Misalnya kamu tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, terus dia kayak, wah ternyata kamu kayak gini ya, gitu. Kamu mungkin pernah patah hati, entah patah hati sama dia atau patah hati karena orang lain ya. Atau mungkin hubungan ini sempat bikin dia patah hati juga, atau ngerasa ada yang sakit, ngerasa sedih gitu. Dan dia memandang hubungan ini ada kayak keinginan dia pengen jalanin hubungan ini, entah serius, entah ke jenjang yang lebih serius stepnya, atau dia pengen punya ada komitmen sama kamu. Itu buat kalian yang masih PDKT ya, belum status hubungannya sama dia. Dia ngerasa tuh kamu kayak partnernya dia, kayak ngapa-ngapain ada kamu, ngapa-ngapain kayak cocok gitu sama kamu. Iya, kalau kamu sama dia belum ketemu, dia pengen adanya pertemuan sama kamu nih. Tuh, ada yang kayak apa ya, pengen bilang kalau dia tuh kangen sama kamu. Ini buat yang udah lama gak ketemu ya, yang ada separation di antara kalian. Dia sering mikirin kamu tuh. Ada yang bertahun-tahun, tapi dia juga gak yakin kedepannya hubungan ini tuh seperti apa. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nih, di sini dia pengen bilang kayak I couldn't let you get close to me, kayak dia nggak bisa kadang tuh ngebiarin kamu deket ke dia. Kenapa kayak gitu? Entah mungkin dia takut kamu apa ya, kayak takut kamu tersakiti karena dia atau apa gitu, atau mungkin kayak kalian hubungannya, kan tadi aku bilang ya hubungannya kan ada yang tersembunyi ya. Iya. Gitu. Nah, di sini juga kayak I hate who I really am from you, kayak ya ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu gitu. Misalnya dia itu orangnya kayak gimana. Nah, dia nggak bener-bener nunjukin ke kamu gitu. I look for you everywhere, kayak ya dia cari kamu kemana-mana. Maksudnya tuh gimana ya? Yang aku tanggap adalah misalnya dia lagi ada di sini, dia pasti jelasinnya susah. Misalnya dia lagi ada di lokasi A, ya dia tuh kayak tetap aja, misalnya dia ngeliat apa, kok ingetnya kayak ke kamu gitu ya. Kayak dia misalnya lagi di mana, kok kelihatannya kayak kamu terus, ngeliat ini kok kayak kamu, ngeliat tanda jalan misalnya kok ada inisial huruf nama kamu kayak gini. Pokoknya dimanapun kayak dia tuh cari-cariannya tuh kamu gitu, ngerti kan? Nah, di sini ada I'm grateful for the spiritual lesson, kayak ya mungkin dia ngerasa ini tuh sebuah hubungan yang kayak spesial atau something different dari hubungan-hubungan dia yang lainnya, kayak dia mengambil sebuah hikmah atau sebuah pelajaran dari hubungan ini gitu ya. Ya dia bersyukur gitu akan adanya hubungan ini. Nah, di sini dia bilang kayak I know I was a distraction from your pain. Mungkin ya, dia ngerasa dia pernah menyakiti kamu, atau dia ngerasa kehadiran dia adalah sebuah kesakitan atau membuat kamu sakit mungkin. Jadi dia ngerasa juga sebenarnya dia tuh kayak sebuah gangguan gitu buat kamu, buat hidupnya kamu mungkin. Nggak ngerti sih maksudnya apa ya. Ya pokoknya mungkin dia ngerasa kalau dia tuh sebenarnya ada sisi pengganggu buat kamu. Gitu ya. Dan di sini apa lagi ya? Nih, mungkin dia pengen bilang kayak kita perlu nggak ya untuk ngebiarin kamu misalnya pergi atau dia yang pergi gitu. Menurut dia sih perlu, kayak we need to let each other go. Aku nggak ngerti hubungan kalian gimana. Pokoknya yang dia pikir adalah ya kita perlu membiarkan salah satu dari kita pergi atau dua-duanya pergi, menghindar, menjauh gitu maksudnya. Nah, di sini juga dia pengen bilang kayak ya kita sama-sama tahu kalau ya
kamu bukan satu-satunya buat dia dan dia bukan satu-satunya buat kamu. Aduh, ini nih bener hubungan ini sih third party fix. Dari tadi tuh dari awal udah bilang kayak hubungan tersembunyi lah, rahasia lah. Ah elah, emosi gue. Jadi aku yang emosi ya. Kamu mungkin sering ini ya, kayak nge-share lagu atau nge-share musik gitu ya. Mungkin kayak menurut dia itu adalah kode-kode buat dia pas kamu lagi nge-share lagu atau nge-share musik gitu ya. Nah menurut dia kayak dia tuh nggak pernah kayak bereaksi ketika orang tuh ngomongin kamu, entah ngomongin yang jelek atau ngomongin yang bagus. Ketika orang nyebut nama kamu gitu, dia nggak reaksi apa-apa gitu, kayak cuek aja. Mungkin kayak dia nunjukin kalau dia nggak deket sama kamu, kalau dia udahan sama kamu, kalau dia kayak nggak punya rasa sama kamu gitu kan. Di sini tadi kita lihat ya, salah satu tuh kayak ada yang manipulatif. I want to tell you how I feel, kayak aku nggak ngerti apa yang dia rasain, cuma dia kayak pengen bilang kayak ini loh, gue pengen kasih tahu ini yang gue rasain gitu, gimana perasaan gue, bagaimana yang gue rasain. Cie, aduh ini kayak contoh-contoh orang yang ini ya, baperan ya kayaknya ya. Di sini you came closer than anyone, kayak kamu tuh datang lebih dekat ke dia daripada orang lain. Gini maksudnya, dia tuh menganggap kayak kamu itu yang paling dekat ke dia daripada yang lainnya. Kamu yang lebih dekat ke dia daripada orang lain. Mungkin dia pernah dekat sama orang lain, mungkin pernah dia punya hubungan, mungkin dia pernah punya mantan masa lalu, tapi dia ngerasa kamu yang paling dekat sama dia daripada yang lainnya gitu, daripada seseorang yang lain ya. Dia pernah bohong ke kamu nggak ya? Nggak tahu sih, pokoknya di sini kayak dibilang kayak dia nyesel udah bohong ke kamu. Pernah dia bohong kah? Oke, apalagi ya? Dia memandang hubungan ini kayak dia pengen effort ya, dia pengen effort, dia pengen usaha, atau dia pengen kamu usaha juga buat hubungan ini gitu. Nah yang aku lihat kayak dia pengen kalian tuh lebih pentingin diri kalian masing-masing daripada hubungan ini. Nggak ngerti sih maksudnya gimana, cuma kayak dia pengen ya kamu tuh love yourself first dulu gitu. Kamu pentingin diri kamu sendiri, kamu cintai diri kamu sendiri, baru cintai dia, baru cintai hubungan ini, baru peduli sama dia, baru peduli sama hubungan ini gitu. Pokoknya kayak ya kamu pentingin diri kamu sendiri dulu deh gitu. Ya aku tanggap sih gini ya, di love yourself first ini. Terus dia ngerasa mungkin ya chemistry-nya sama kamu tuh kayak dia ngerasa kayak dia pernah ketemu kamu entah di mana, entah kapan, kayak kok bisa sedekat ini, bisa sedekat ini sama dia, padahal kamu baru ketemu sama dia. Jadi ngerasa kayak kok kamu sama dia sedekat ini, padahal ya baru ketemu gitu. Apakah dulu pernah ada koneksi di past life gitu ya? Apakah dulu memang kalian di past life memang ditakdirkan sebuah pasangan, seperti gak sih? Susah ngomongnya. Mungkin menurut dia apakah di past life memang kalian ditakdirkan sebagai seorang pasangan gitu ya. Dia memandang hubungan ini kayak ya di sini ada separation, entah separation benar-benar yang kalian berjauhan ya, atau separation ya ininya aja gitu, kayak apa sih, koneksinya aja gitu yang ngerasa ngejauh. Padahal memang deketan, tapi ngerasa koneksinya kadang ngejauh. Dia memandang hubungan ini kayak ini ya, mungkin dia pernah punya wish atau punya harapan kayak dia pengen punya seseorang yang katakanlah dia pengen punya soulmate, katakanlah dia kayak pengen punya pasangan, dia pengen punya seseorang gitu ya buat dia, seseorang yang tepat atau apa. Nah tiba-tiba munculnya tuh kamu gitu, ngerti kan? Ya tau dia ngerasa kamu itu soulmate-nya dia mungkin, yang cocok sama dia. Nah dia memandang hubungan ini kayak dia pengen tuh kayak mungkin kamu sama dia punya masalah, entah isu apa, dia pengen ya udahlah nggak usah
dipikirin soal masalah ini, let go of control issue. Jadi jangan sampai kalian tuh fokus ke isu yang ada di dalam hubungan kalian. Di sini ada true love. Dia ngerasa apakah kamu itu cinta sejatinya? Ya anggaplah dia memandang hubungan ini adalah kamu tuh mungkin cinta sejatinya. Dia menemukan cinta sejati di sini, atau ya apa ya, cinta dia ke kamu tuh ya bener-bener cinta yang tulus apa adanya. Istilahnya ya dia beneran cinta lah sama kamu gitu ya. Nah di sini dia memandang hubungan kalian lebih kayak apa ya, kalau dia deket sama kamu tuh bawaannya tuh kayak have fun gitu, seru, kayak kalian sama-sama kayak bercengkrama, seru, ngobrol, terus apa lagi, kayak bercanda, kayak ada sisi-sisi salah satunya yang bermanja-manjaan, mesra-mesraan, aduh ya. Pokoknya di sini tuh kayak ada apa ya, sisi romansnya, ngerti kan? Ngerti lah ya pokoknya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya religious factor, entah punya perbedaan keyakinan, ya nggak tahu sih apa. Pokoknya ada faktor tentang agama lah di sini ya. Atau kayak tentang apa ya istilahnya, hubungan kalian tuh dipengaruhi sama sisi keyakinan, ya. Nah di sini tuh ada attraction, maksudnya adalah dia tuh nggak pengen yang kayak ngejar-ngejar. Di dalam hubungan ini kayak nggak ada yang istilahnya kamu ngejar dia atau dia ngejar kamu. Jadi ini tuh lebih kayak attraction. Iya, di saat dia mungkin pengen punya pasangan, tiba-tiba ya muncullah kamu, hadir kamu gitu kayaknya. Ya. Jadi dia menarik sebuah cinta yang memang dia inginkan. Sebuah cinta yang memang dia harapkan gitu. Jadi di sini nggak ada yang kayak saling kejar-kejaran atau apa, tapi adanya tuh kayak attraction. Nah di sini dia pengen bilang kayak memandang hubungan ini, dia pengen hubungan ini tuh tetap kita tuh tetap ya open mind lah gitu. Jangan menganggap hubungan ini tuh kayak hubungan yang gimana-gimana, tapi kita tetap membuka pikiran untuk hubungan ini. Ya, anggaplah kayak dia mikirnya tuh hubungan ini tuh kayak beda dari hubungan lainnya, dari tipe-tipe orang yang pernah dekat sama dia. Nah ini yang bikin baper. This could be the one, kayak kamu tuh sebenarnya apa ya istilahnya, apakah kamu ini sebenarnya orang yang tepat buat dia gitu? Apakah ini sebenarnya hubungan yang bisa ke jenjang lebih serius, bisa sampai akhir gitu sih ya. Dan dia ngerasa sebenarnya dia tuh kayak udah ketemu partner yang memang dia cari selama ini gitu ya. Dan di sini juga ada new love, kayak dia ngerasa sebuah perasaan, new feeling, new love, kayak ada sebuah cinta yang baru yang beda dari biasanya. Atau bisa dibilang kayak kamu tuh ya mungkin ya orang yang baru dia kenal, kok dia bisa sedekat itu sama kamu. Orang yang baru dia kenal, kok kalian bisa punya romantic feelings gitu. Ada new love, new feelings juga ya. Intinya ada seseorang yang baru atau sebuah cinta yang baru ya. Dia memandang hubungan kamu sama dia kayak sebuah hubungan yang bebas, entah dia jiwanya bebas atau apa ya. Dia pengen ya udahlah, ini kita jalanin aja, nggak usah memaksakan harus kayak gini, harus kayak gitu, atau ya udah kita jalanin aja, tapi bebasin diri kamu aja, bebasin diri masing-masing gitu. Nggak usah harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Atau mungkin dia ngebebasin kamu, terserah kamu mau jadi apa, mau kayak gimana di dalam hubungan ini. Pokoknya di sini kayak nggak ada unsur paksaan lah gitu. Dan dia ya pas dia deket sama kamu, kayak dia ngerasa ya fokusnya tuh ke kamu aja. Atau ya di saat dia deket sama kamu, dia lupa tuh sama orang lain, sama apapun, sama segalanya gitu ya. Di sini juga ada passion. Dia ada hasrat ke kamu. Yang tadi aku bilang pengen ada apa, physical attraction, pengen ada sentuhan fisik atau sexual attraction. Iya gitu ya.
Pokoknya dia pengen deket sama kamu terus deh. Di sini ada engagement, mungkin ya dia memandang hubungan ini ya, bisa nggak sih nih hubungan ini kita komit, kita punya hubungan yang komit, hubungan yang lebih serius ya. Dia pengen adanya pertemuan. Kalau misalnya kamu memang sama dia udah lama nih gak ketemu, kan tadi aku bilang kayak ada yang energinya jauh ya, ada inspiration. Atau bisa jadi dia seseorang dari masa lalunya kamu terus hadir lagi ke kamu mungkin. Iya, bisa. Di sini juga ada tuh soulmate lagi. Yes, this is your soulmate. Ya mungkin dia ngerasa cocok banget sama kamu. Kamu itu kayak belahan jiwanya. Banyak kemiripan, banyak kesamaan. Dia ngerasa adanya kecocokan di antara kalian. Mungkin juga dia ngerasa ada chemistry sama kamu. Di sini ada release your ex. Mungkin ya salah satu dari kalian mungkin baru putus, terus belum move on, belum healing, atau ya dia pengen mungkin kayak di sini entah kamu atau dia yang baru putus terus belum move on dari masa lalunya, kayak di sini ya pengennya tuh ya kamu lepasin masa lalu kamu gitu. Iya. Atau bisa juga hal-hal yang terjadi di masa lalu, entah kamu misalnya sama mantan kamu, entah kamu sama dia dulunya pernah punya hubungan, terus pernah ada kejadian yang nggak enak, dia pengennya apapun yang terjadi di masa lalu tuh coba dilepasin gitu. Itu sih, pengen apapun yang terjadi di masa lalu tuh kayak dilepasin, jadi clear ya. Pokoknya istilahnya nggak ada apa-apa lagi deh yang ada di masa lalu, dibawa-bawa ke masa yang sekarang gitu ya. Dia memandang hubungan kamu sama dia. Dia bilang I like you, ya dia suka sama kamu ya. Mungkin dia suka flirtingin kamu ya. Entah kalian PDKT atau udah punya hubungan, tapi yang jelas di sini kayak want to date, kayak dia tuh pengen ngedate sama kamu, pengen ngajak kamu ngedate mungkin. Terus perasaannya dia juga kayak lama-lama berkembang. Iya. Di sini ada rasa kayak dia tuh pengen melindungi kamu sih. Pengen melindungi kamu, atau dia ngerasa kayak hubungan ini tuh kasih dia kekuatan. Entah dia gimana hidupnya, pokoknya di sini hubungan ini kasih dia kekuatan katanya. Dan dia tuh ngerasa beruntung bisa deket sama kamu, ngerasa terhormat juga bisa deket sama kamu, bisa kenal sama kamu. Dia sangat menikmati hubungan kalian yang tadi aku bilang ya. Benar-benar ngerasa fun. Fun tuh apa ya istilahnya? Fun tuh sesuatu yang menyenangkan kan. Dan adanya kecocokan juga di antara kalian. Dia itu misalnya ya ada karakter kamu yang menurut dia tuh apa ya istilahnya? Pokoknya intinya dia sempat kayak beradaptasi sama kamu. Entah beradaptasi sama kamu, beradaptasi sama karakter kamu, atau sempat dia kayak ada momen beradaptasi supaya ada kecocokan gitu. Ya istilahnya sempat ada momen dia beradaptasi lah ke kamu. Iya. Nah hubungan ini mungkin membuat dia healing dari sesuatu. Membuat dia berubah juga. Dia menganggap hubungan ini tuh sebuah hubungan yang positif, atau dia pengen ya udahlah yang positif aja lah mikirnya tentang hubungan ini gitu. Dia bersyukur juga soal hubungan ini, tapi di sini ada juga yang hubungannya udah berakhir ya, kayaknya udah berakhir sih. Iya, dan hubungan ini tuh membuat seseorang bertransformasi. Ya, dia pengen kamu tuh buka hati buat dia. Nggak tahu deh kamu nutup hati atau enggak. Dia kayak pengen open your heart, pengen kamu buka hati, pengen kamu tuh membiarkan dia masuk gitu ke hidup kamu, ke hati kamu gitu. Dia pengen sama-sama bersama-sama kamu, getting together juga.
Mungkin dia ngerasa hubungan ini tuh hubungan yang sempurna, atau kamu yang sempurna. Cie. Dan dia ngerasa juga meeting the one, kayak kamu tuh apa ya, orang yang tepat gitu buat dia mungkin. Dan dia juga kayak membiarkan kamu masuk ke dunianya dia. Banyak ya apa ya, banyak pelajaran yang diambil dari hubungan ini. Iya, kalau misalnya kalian hubungan yang udah berlalu, ya dia ngerasa banyak kenangan, banyak memori, dan dia kayak apa ya, punya persepsi baru yang diambil dari hubungan ini gitu. Kayak ada pelajaran atau hikmah lah yang diambil. Nah, di sini menurut dia nih ada lagi kan kartunya soulmate. Jadi kalian tuh kayak ada soul connection. Kalian kayak selalu terhubung menurut dia, selalu terkoneksi. Kayak jiwa kamu sama dia tuh kayak terkoneksi, walaupun misalnya berjauhan. Dan menurut dia hubungan ini tuh kayak apa ya, need time, takes time buat kalian lebih mengenal satu sama lain. Iya, buat lebih dekat lagi mungkin. Buat progres juga butuh waktu buat lebih mengenal satu sama lain. Ini kartu-kartunya tuh mirip-mirip ya, kayak udah keluar. Di sini ada lagi tuh unconditional love, passion ada lagi, attraction ada lagi ya. Ya mungkin memang relate ya, jadi yang keluar kartunya sama-sama itu juga. Jadi kayak misalnya ada klien tanya misalnya, dia cinta sama aku nggak? Iya cinta. Misalnya 5 menit kemudian dia tanya lagi, dia cinta sama aku nggak? Jawabannya iya, dia cinta. Ditanya pertanyaan sama, jawabannya pasti sama. Oh, pernah ada klien pas di event Jakarta Fair kemarin kan. Jadi ada klien cowok, dia nanya, ini hubungan ini bakal ada pengganggu nggak? Jawabannya ada. Mungkin dia kayak denial, atau dia kayak, masa iya sih ada pengganggu hubungan ini ke depannya? Nggak lama dia baca lagi reading sama teman di sebelahku. Dia tanya pertanyaan yang sama. Hubungan ini ada pengganggu atau enggak? Ternyata ada. Ya, kalau tarot tuh kadang nggak bisa dibohongin. Kalian tanya pertanyaan sama, jawabannya akan sama. Kalian tanya sekarang, kalian tanya lagi di bulan keberapa, itu jawabannya pasti kurang lebih sama. Kayak kemarin ada klienku online, dia tanya kapan ketemu jodohnya. Terus itu pertanyaan itu di event, dia tanya lagi pas online. Ya, ternyata jawabannya sama. Terus dia bilang, waktu itu aku udah tanya sama kamu dan jawabannya adalah 1 tahun ke depan. Dan pas online aku bilang jawabannya adalah 1 atau 2 tahun lagi. Which is kan itu ya 1 tahun ya tahun depan gitu kan. Ya sih, ini kartunya sama yang keluar. Mau diputer-puter kayak gimana, pakai deck yang mana tetap aja sama ya. Oke, itu aja ya. Aku udah lelah bikin 2 video. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia atau zodiak kamu ada Virgo, Pisces, Gemini, Sagittarius, Cancer, Aries, Aquarius, Capricorn, Leo. Inisial hurufnya ada huruf M, G, P, I, H, A, V, L, Lion, Q, N, X, B, D, C, J, S, K, R. Oke, gengs. Itu aja, gengs. Ya, aku takut banget nih kameranya lowbat ya. Kayak video sebelumnya tiba-tiba berakhir gitu aja. Aku nggak sempat bilang saya thank you apa-apa sama kalian. Karena kameranya tiba-tiba jelek mati. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngerasa
ada potongan-potongan video yang nggak jelas, itu biasanya karena ada sistemnya yang error ya, bukan akunya yang error. Entah kameranya tiba-tiba mati, entah di-cut karena berisik atau apa ya. Pokoknya kalian maafin aku aja ya kalau ada kekurangan dalam videonya. Yang jelas aku selalu kasih yang terbaik buat kalian, buat video ini ya. Oke, thank you gengs. Itu aja, semoga menghibur dan bermanfaat ya. Semoga kalian tahu ya, dia memandang hubungan kalian ini seperti apa. Oke, itu aja. Thank you gengs for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.